Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umroh. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang tips keselamatan saat Bapak Ibu para calon jemaah haji melempar jumrah. Baik Bapak Ibu para calon jemaah haji, saya ingin menyampaikan satu kasus yang terjadi pada tahun 2004, di mana saat itu saya bertugas sebagai petugas kesehatan dari pusat dan ditempatkan di pos kesehatan yang ada di Mina. Saat itu ada seorang jemaah haji wanita yang datang ke pos kesehatan dengan keluhan mata sebelah kirinya itu tidak bisa melihat setelah terkena lemparan batu kerikil saat melempar jumroh. Nah, waktu saya tanyakan bagaimana kronologis kejadiannya, menurut beliau bahwa pada saat melempar jumroh, kemudian selesai melempar jumroh, beliau balik badan dan saat balik badan tiba-tiba ada batu kerikil yang mengenai matanya. Dan saat itu beliau merasakan kesakitan, kemudian langsung pulang dan berobat ke pos kesehatan Mina ini. Nah, berangkat dari kisah tersebut, maka saya ingin menyampaikan kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2025 ini untuk hati-hati saat melempar jumrah. Nah, yang saya ingin sampaikan ada tips keselamatan saat melempar jumrah. Yang pertama, patuhi jadwal melempar. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa melempar jumroh itu pada tanggal 10 adalah melempar jumroh akobah. Pada saat itu jemaah haji memakai pakaian ihram. Nah, saat melempar jumroh akobah ini, maka Bapak Ibu harus hati-hati juga. Kemudian besoknya tanggal 11, 12 untuk nafar awal akan melempar jumroh juga. Yang dilempar adalah 3, yaitu ula, usto, dan akobah. Dan ini sudah memakai pakaian biasa karena sudah tahalul awal. Begitupun dengan nafar sani nanti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, pertama patuhi jadwal melempar. Kalau abdolnya untuk tanggal 10 Zulhijjah untuk melempar akobah itu pada waktu duha, yaitu sekitar jam 8 sampai jam 10. Nah, pada waktu itu lagi padat-padatnya di Jamarat. Jadi biasanya jemaah haji Indonesia jadwalnya bukan di situ. Jadi Bapak Ibu jangan mengejar abdol tapi membahagiakan keselamatan Bapak Ibu. Jadi patuhi saja jadwal melemparnya. Nanti petugas haji akan menyampaikan kapan Bapak Ibu untuk melempar jumroh di Jamarat. Yang kedua, jangan melempar sendirian, harus secara berombongan Bapak Ibu ya. Jangan sendirian, harus berangkat secara berombongan. Kemudian bawa bekal secukupnya, bawa kurma, bawa roti, kemudian bawa air minum. Dan pakai alat pelindung dirinya, karena cuacanya panas, pakai topi, kemudian kacamata hitam, pakai masker, kemudian bawa tumbler, semprotan wajah. Dan usahakan pada saat keluar itu, kalau sudah memakai pakaian baju biasa, pakailah pakaian yang tangan panjang, dan warnanya jangan warna gelap. Usahakan warna terang seperti putih dan sebagainya. Dan ketika di tempat pelemparan, nah ini poin penting ini. Ketika sampai di tempat pelemparan, Bapak Ibu jangan dulu terburu-buru untuk melempar. Bapak Ibu bersama rombongan ngumpul dulu, nanti tentukan titik kumpul setelah melemparnya ada di mana. Kemudian ketika situasinya, lihat dulu situasi, kalau kira-kira situasinya sudah aman, baru Bapak Ibu jalan untuk melempar jumroh. Biasanya nanti ketika agak longgar, biasanya kita itu sampai ke tembok tempat pelemparan. Di situ menempel. Dan kadang-kala kalau penuh ya di belakangnya. Nah, saat melempar jumroh, Bapak Ibu, selesai melempar jumroh, Bapak Ibu usahakan jangan balik badan, apalagi dengan mendongakkan wajah. Kenapa? Ditakutkan ketika balik badan,
nanti ada batu kerikil dari jamaah lain yang melempar jumroh di belakang kita akan mengenai mata kita. Seperti kasus kejadian yang dialami ibu-ibu jemaah haji di tahun 2004 itu. Jadi usahakan jangan balik badan. Caranya gimana? Jalan mundur saja Bapak Ibu. Mundur sedikit-sedikit, ya dengan terburu-buru juga. Kemudian kalau situasinya sudah aman, baru balik badan dan lindungi matanya dengan tangan. Kalau situasinya selesai, maka sudah aman Bapak Ibu. Nah, kalau terpaksa, misalkan terpaksa ini harus balik badan. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai mendongakkan wajah. Menunduk saja, kemudian lindungi matanya dengan tangan. Dan kalau Bapak Ibu baiknya pakai kacamata ya. Pakai kacamata hitam boleh karena itu sudah diperbolehkan. Dan sekali lagi menunduk, kalau terpaksa harus balik badan, menunduk saja. Menunduk, kemudian lindungi dengan tangan. Jadi menunduk, lindungi dengan tangan seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika selesai, Bapak Ibu akan menuju tempat titik kumpul Bapak Ibu nanti. Biasanya nanti saat berombongan itu pihak maktab ada yang mengguiding, yang membawa bendera. Nah, benderanya ingat-ingat tuh. Benderanya warna apa, bentuknya seperti apa. Kemudian kalau sudah selesai melempar, segera berkumpul di tempat kumpul yang sudah ditentukan. Setelah itu melempar selanjutnya dari mulai ula, wusto, dan akobah. Kemudian pulang. Nah, besoknya pun sama. Tanggal 11, 12 untuk napar awal dan sampai tanggal 13 untuk napar sani itu sama, tapi yang dilempar nanti 3 gitu ya untuk itu ula, wusto dan akobah. Nah, waktu afdolnya kapan? Itu ba'da zawal. Jadi setelah tergelincir matahari, yaitu setelah waktu zuhur. Kalau akobah itu waktu duha, kalau hari nahar 11, 12 dan 13 itu ba'da zawal, jadi setelah matahari tergelincir. Nah, itu pun padat-padatnya karena orang mencari afdolnya. Nanti tunggu saja kapan nih waktunya untuk kloter Bapak Ibu untuk jemaah haji Indonesia melempar jumrah. Tunggu saja informasi dari petugas. Sekali lagi, kalau orang Sunda bilang jangan mawakarep sorangan gitu. Jangan udahlah saya sudah tahu jalannya dan sebagainya, atau melanggar dan sebagainya. Nah, itu jangan. Ikuti saja petunjuk dari petugas haji. Kapan waktu jadwal melemparnya. Dan jangan sendirian. Pakai alat pelindung dirinya. Bawa makanan secukupnya. Bawa minuman secukupnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, para calon jemaah haji yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat 2025 ini, Allah berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, hajinya makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.